bersama rekan saya Najwa Mustafa Imani sebagai konselor dan Muhammad Salman Al-Farisi sebagai klien. Kami akan menampilkan simulasi konseling individu sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi konseling. Pada video ini kami mengangkat tema sulit menentukan arah karir dan masa depan. Tema ini dipilih karena kebingungan dalam menentukan arah karir merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering dialami oleh mahasiswa, khususnya pada masa pertengahan perkuliahan. Pada fase ini, mahasiswa mulai menghadapi berbagai tuntutan akademik, pengembangan diri, serta persiapan memasuki dunia kerja. Tidak jarang seseorang melihat teman-temannya telah mengikuti program magang, memperoleh berbagai sertifikasi, aktif dalam organisasi, maupun memiliki rencana karir yang cukup jelas. Sementara itu, dirinya sendiri masih merasa bingung mengenai minat, potensi, serta langkah yang harus diambil untuk masa depannya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kecemasan, overthinking, keraguan terhadap kemampuan diri, hingga menurunnya motivasi untuk berkembang. Melalui simulasi konseling ini, kami ingin menunjukkan bagaimana proses konseling dapat membantu individu untuk memahami permasalahan yang dihadapi, mengenali potensi diri, serta menemukan arah yang lebih jelas dalam menghadapi masa depan. Pendekatan yang kami gunakan dalam simulasi ini adalah person-centered counseling yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan konseling yang empatik, hangat, dan penuh penerimaan, sehingga klien dapat lebih memahami dirinya sendiri, mengenali potensi yang dimiliki, serta menemukan alternatif pemecahan masalah berdasarkan kemampuannya sendiri. Dalam proses konseling nanti, konselor akan menerapkan beberapa teknik konseling seperti understanding, empatik, pertanyaan terbuka, parafrase, refleksi perasaan, klarifikasi, summarizing, dan encouragement untuk membantu klien mengeksplorasi pikiran serta perasaannya secara lebih mendalam. Perlu kami sampaikan bahwa kasus yang ditampilkan dalam video ini merupakan kasus simulasi yang dibuat untuk kepentingan pembelajaran dan tidak merujuk pada individu tertentu. Sebelum memasuki sesi konseling, berikut adalah kronologi singkat kasus yang akan menjadi fokus pembahasan dalam simulasi ini. Salman merupakan mahasiswa semester 4 yang belakangan merasa bingung mengenai arah karir dan masa depannya. Ia sering membandingkan dirinya dengan teman-teman yang telah aktif mengikuti magang, sertifikasi, maupun sebagai kegiatan pengembangan diri lainnya. Akibatnya, Salman mulai mengalami kecemasan terhadap masa depan, kehilangan motif belajar, serta meragukan kemampuan yang dimilikinya. Perasaan tersebut semakin kuat karena ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan orang tuanya setelah lulus kuliah. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Salman untuk mengikuti sesi konseling guna memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dirinya dan menemukan langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi kebingungan tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama proses konseling yang akan ditampilkan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses konseling dalam membantu individu memahami permasalahan yang dialaminya. Selamat menyaksikan. Oh iya, selamat datang. Silahkan duduk. Baik, sebelum itu boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Salman, Kak. Muhammad Salman Al-Farisi. Baik, Salman. Perkenalkan, saya Soba yang akan menemani sesi hari ini. Sebelum itu, saya akan menyampaikan bahwa pertemuan ini bersifat rahasia, jadi Salman tidak perlu khawatir dalam berbicara, bisa berbicara dengan nyaman dan terbuka. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Makasih udah bikin tenang. Baik, sebelum itu saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi silakan jawab seterbuka mungkin. Ya, Kak. Oke. Baik, apa yang memutuskan Salman untuk datang ke konseling pada hari ini? Sebenarnya saya itu udah lama, Kak, mau datang ke sini, tapi saya itu ragu-ragu, bingung gitu loh, mau datang atau enggak. Dan saya tuh lagi ngerasa mikirin banget gitu tentang masa depan dan karir.
Jadi Salman merasa bingung tentang karir dan masa depan gitu ya? Ya, Bisa diceritakan lebih lanjut nggak? jadi gini kak, saya kan sekarang udah semester 4 dan semua teman-teman saya itu udah banyak yang magang, terus ikut sertifikasi ini itu segala macam kayak seminar, terus banyak yang ikut organisasi, dan saya ngerasa saya tuh ngapain gitu loh, masih diam di tempat, masih bingung mau kedepannya itu bakal gimana. Kayak ngeliat teman-teman itu bikin saya ngerasa tertinggal banget kak. Jadi Salman merasa tertinggal gitu ya karena melihat teman-teman yang sudah punya tujuan dan mulai mempersiapkan langkah untuk masa depan gitu. Iya. Selain itu ada nggak yang Salman rasain lagi? Banyak banget kak, kalau misal ditanyain ada yang sampai ngerasa cemas, terus ngerasa insecure, ngerasa nggak percaya diri, kadang juga ngerasa kayak malu mungkin, kayak kok saya belum ngapa-ngapain, terus ada rasa takut, takut nggak bisa bersaing setelah lulus nanti. Saya bisa merasakan kalau situasi ini cukup berat gitu ya. Selain itu ada rasa cemas, takut, dan kurang percaya diri yang muncul secara bersamaan gitu. Iya kak, berat banget, kadang sampai susah tidur gitu mikirin itu. Sampai ganggu tidurnya juga ya. Ya, Selain itu ada hal lain yang Salman rasakan juga nggak? ada sih kak, kayak saya tuh ngerasa nggak punya arah, terus kuliah juga nggak sesemangat itu. Kayak pikiran saya itu ngapain giat belajar kalau nanti itu ujung-ujungnya nggak tahu mau jadi apa. Jadi kebingungan itu kayak mempengaruhi Salman sampai mengganggu semangat berkuliahnya gitu ya. Iya kak, bener, itu emang yang saya rasain. Baik Salman, saya ingin kita menggali lebih dalam tentang beberapa hal yang sudah Salman ceritakan tadi. Tadi Salman menyebutkan sering membandingkan diri dengan teman-teman. Sejak kapan kebiasaan itu mulai terasa? Dan biasanya dalam situasi seperti apa hal itu sering muncul? Kayaknya udah dari awal semester 3 kak. Jadi waktu itu ada teman saya yang cerita kalau dia udah dapat tempat magang. Terus saya mulai notice kalau teman-teman saya itu udah mulai banyak yang bergerak. Nah sejak saat itu saya makin sering ngebandingin diri sendiri kak. Apalagi kalau lagi scroll medsos, lihat mereka post kegiatan mereka, terus langsung ngerasa, duh kok saya gini-gini aja selama ini. Jadi media sosial sepertinya juga menjadi salah satu pemicu yang cukup kuat ya bagi Salman. Ketika melihat postingan-postingan teman, Salman langsung masuk membandingkan diri sendiri gitu. Iya betul kak, padahal saya tahu kan apa yang orang post di medsos belum tentu gambaran nyatanya, tapi tetap aja susah ngehindarin perasaan itu. Salman juga punya kesadaran bagus bahwa media sosial tidak terlalu menampilkan realita yang sesungguhnya, tapi perasaan itu tetap muncul dan sulit dihindari gitu. Itu sangat wajar Salman. Salman tadi juga menyebutkan bahwa untuk tentang ketakutan. Kalau boleh saya tahu tanya lebih dalam, ketakutan seperti apa yang paling sering muncul dalam pikiran Salman? Paling sering itu takut nggak dapat kerja kak, takut lulus nganggur, terus takut nyusahin orang tua karena orang tua udah biayain kuliah tapi ujung-ujungnya nggak sukses. Itu yang paling saya takutkan kak. Saya dengar ada tekanan yang sangat besar di sana. Bukan hanya tekanan dari diri sendiri, tapi juga ada rasa tanggung jawab yang besar terhadap orang tua. Salman takut mengecewakan mereka yang sudah berkorban untuk membiayai. Iya kak, orang tua saya kerja keras kan buat ngebiayain saya, jadi saya nggak mau ngecewain mereka. Baik, saya bisa merasakan betapa besar rasa cinta dan tanggung jawab yang Salman terhadap orang tua Salman. Itu sebenarnya menunjukkan betapa baiknya hati Salman, dan justru karena rasa sayang itulah Salman menjadi sangat tertekan. Salman, kalau boleh tahu, saya tanya, orang tua Salman sendiri itu apa yang mereka harapkan dari Salman? Apakah ada tekanan langsung dari mereka soal karir?
Sebenarnya orang tua saya nggak terlalu eksplisit ke kalau soal karir ya kak. Mereka lebih ke ya pokoknya lulus dan dapat kerja yang baik. Tapi justru karena mereka nggak spesifik, jadi saya juga nggak tahu apa yang harus dikejar. Jadi dan apa ya? Karena saya juga nggak tahu maunya apa. Baik, menarik sekali. Jadi tekanan itu justru bukan datang dari harapan yang spesifik dari orang tua, tapi lebih dari harapan umum yang kemudian Salman internalisasi sendiri dan menjadi beban yang terasa berat gitu ya. Sementara dari dalam diri Salman sendiri, karena belum ada kejelasan tentang tujuan, jadi semakin bingung harus mulai dari mana. Iya kak, itu kayaknya yang bener saya sendiri yang bikin tekanan itu makin besar di kepala saya. Salman tadi juga menyebutkan bahwa kebingungan tadi membuat Salman menunda banyak hal. Bisa ceritakan lebih jauh nggak hal-hal apa saja yang Salman merasa ingin atau mungkin bisa dilakukan tapi pada akhirnya ditunda atau dihindari gitu? Banyak kak, misal saya pernah melihat info lomba desain grafis. Saya tertarik, tapi akhirnya nggak saya daftar. Terus ada juga seminar yang gratis, saya bookmark informasinya, tapi nggak pernah saya datengin. Terus ada juga teman saya yang ngajak ikut organisasi, tapi saya juga nolak karena alasan saya nolak itu karena belum siap. Oh, jadi Salman pernah tertarik dalam lomba desain grafis dan seminar-seminar gitu ya? Itu hal yang sangat menarik, Salman. Boleh saya bertanya, kenapa akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan ketertarikan itu? Karena saya ngerasa belum siap, belum apa ya. Saya pikir kalau ikut lomba terus kalah itu memperburuk keadaan, atau kalau ikut seminar nanti orang-orang yang ada di sana jauh lebih kompeten daripada saya. Jadi nanti bakal jadi minder sih sayanya kak. Jadi ada rasa takut akan kegagalan dan rasa rendah diri yang kemudian menjadi penghalang gitu ya bagi Salman untuk mencoba hal-hal yang sebenarnya sudah menarik perhatian Salman gitu ya. Iya, bener banget kak. Rasa takut itu bikin saya banyak nunda-nunda. Baik, saya ingin menggali satu hal lagi ya Salman. Selain desain grafis dan seminar tadi yang disebutkan, adakah hal-hal lain yang Salman sukai atau nikmati gitu? Bisa apa saja, tidak harus berhubungan langsung dengan karir gitu. Saya pikir saya suka nulis kak. Terus saya juga punya blog pribadi, tapi iseng aja, nggak serius gitu. Terus saya juga suka ngobrol sama orang, suka dengar cerita orang. Teman-teman juga sering curhat ke saya karena mereka ngerasa nyaman. Sama saya cukup suka hal-hal yang relate sama digital. Penasaran sama dunia digital gitu sih. Wah, ini sangat berharga sekali yang Salman ceritakan ya. Jadi Salman punya minat di dunia menulis dan suka berinteraksi dan mendengarkan orang. Dan juga tertarik dengan dunia digital dan teknologi. Dari tadi kita juga tahu bahwa Salman pernah tertarik dengan desain grafis dan seminar-seminar gitu. Itu semua adalah informasi yang sangat penting dan bermakna tentang diri Salman. Iya sih kak, tapi nggak tahu itu bisa jadi karir yang gimana. Pertanyaan yang bagus. Dan kita akan membahas itu bersama nanti ya Salman. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya tentang pengalaman akademik dan kegiatan Salman selama kuliah. Bagaimana performa akademik Salman? Dan apakah ada pengalaman atau kegiatan kampus yang pernah Salman ikuti? Kalau akademik saya lumayan kak, IPK saya 3,5, 3,5, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu buruk juga. Kalau kegiatan saya pernah jadi panitia acara kejuaraan itu waktu semester 2. Lumayan seneng sih karena saya bisa bekerja sama dengan tim dan ngatur acara. Terus saya juga aktif di forum diskusi online yang bahas soal konten digital. Bagus sekali Salman. IPK 3,5 tuh pencapaian yang solid dan pengalaman menjadi panitia acara serta aktif di forum digital itu juga menunjukkan bahwa Salman juga memiliki pengalaman yang nyata. Hanya saja mungkin Salman belum
mempunyai nilai dari pengalaman-pengalaman tersebut? Saya belum mikir ke sana sih kak, kayak ngerasa itu hal biasa aja. Salman, sekarang saya ingin kita bersama-sama melihat diri Salman dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini Salman sudah merasa sangat sibuk melihat keluar, melihat teman-teman, melihat pencapaian orang lain. Sekarang saya ingin mengajak Salman untuk sebentar melihat ke dalam, melihat apa yang sebenarnya sudah ada dalam diri Salman sendiri. Oke kak, saya coba. Dari semua yang sudah Salman ceritakan kepada saya tadi, saya ingin memantulkan kembali apa yang saya tangkap tentang diri Salman. Pertama, Salman memiliki kemampuan menulis yang sudah Salman praktikkan melalui blog pribadi. Kedua, Salman adalah seorang yang disukai dan dipercaya oleh teman-teman sebagai pendengar yang baik. Terbukti dari banyaknya teman yang curhat kepada Salman. Ketiga, Salman memiliki ketertarikan yang kuat terhadap dunia digital dan teknologi, termasuk desain grafis dan seminar. Keempat, Salman punya pengalaman kepanitiaan yang menunjukkan kemampuan kerja sama tim dan manajemen acara. Dan kelima, Salman memiliki IPK yang sangat baik, yaitu 3,5. Jika Salman mendengar hal tadi, apa yang Salman rasakan? Kalau dirangkum gitu kok jadi nggak seburuk yang saya kira ya kak. Tepat sekali. Dan saya ingin Salman benar-benar menyadari itu. Salman bukan orang yang kosong atau yang tidak punya apa-apa. Salman punya banyak hal yang berharga dalam diri Salman. Hanya saja mungkin selama ini terlalu fokus melihat kekurangan dan membandingkan diri dengan orang lain, sehingga lupa melihat apa yang sudah ada. Iya kak, saya ngaku emang saya lebih sering fokus ke apa yang enggak saya punya daripada apa yang udah saya punya. Salman, saya ingin berbagi sesuatu. Setiap orang memiliki proses perjalanan yang masing-masing, yang unik. Teman Salman yang sudah magang, sudah punya sertifikasi, sudah sangat aktif, itu perjalanan mereka. Dan itu sangat baik untuk mereka. Tapi Salman juga sedang dalam perjalanan Salman sendiri. Perbedaan langkah bukan berarti Salman kalah atau tertinggal. Itu hanya berarti Salman sedang berada di titik yang berbeda dalam perjalanan yang sama-sama panjang menuju masa depan. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya kak. Saya sering lupa itu. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Salman tidak harus menentukan karir final sekarang. Dunia karir itu sangat luas dan terus berkembang. Banyak sekali orang yang baru benar-benar menemukan passion dan karir mereka itu justru di usia 20-an atau bahkan 30-an. Yang penting sekarang bukan menentukan satu pilihan karir yang final dan tidak bisa berubah, tapi mulai bergerak, mulai mengeksplorasi dan mulai mengenali diri sendiri lebih dalam. Iya sih kak, kayaknya saya ngerasa terlalu buru-buru pengen nemuin jawaban yang tepat, padahal mungkin emang prosesnya perlu waktu. Betul sekali, dan justru dengan menyadari itu, Salman sudah mengambil langkah pertama yang sangat penting, yaitu mau untuk memulai proses pengenalan diri. Salman, bagaimana perasaan Salman sekarang dibandingkan dengan ketika pertama kali masuk ke ruangan ini tadi? Jauh lebih lega sih kak, karena kayak tadi itu apa ya, udah banyak beban yang keluar dari dada, dan lumayan lebih jelas juga sih cara pandangnya. Jadi tadi waktu masuk kan kayak berat banget, sekarang udah agak ringan. Saya sangat senang mendengar itu, Salman. Sekarang saya ingin kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu mulai menyusun langkah-langkah nyata yang bisa Salman lakukan. Bukan langkah yang besar dan menakutkan, tetapi langkah-langkah kecil yang realistis dan bisa dimulai dalam waktu yang dekat. Bagaimana menurut Salman? Dari semua hal yang kita bahas tadi, hal apa yang paling ingin Salman lakukan pertama? Kayaknya saya coba serius sama blog saya, nulis lebih rutin dan lebih serius, karena itu yang saya beneran suka. Terus mungkin saya coba ikut satu seminar atau webinar tentang dunia digital atau dunia digital dulu buat lihat-lihat. Bagus sekali. Itu adalah langkah yang sangat konkret dan sangat realistis. Menulis blog secara lebih serius itu luar biasa karena Salman sudah punya fondasi dari hobi Salman sendiri. Jadi tidak dimulai dari nol.
Dan mengikuti seminar atau webinar tentang dunia digital adalah cara yang sangat baik untuk memperluas wawasan dan jaringan Salman. Salman, untuk blog, kira-kira Salman punya target seberapa sering ingin menulis? Mungkin satu artikel satu minggu. Yang penting konsisten sih Kak, nggak mau maksa diri terlalu keras dulu. Satu artikel per minggu tuh target yang sangat realistis dan manageable. Salman sudah berpikir dengan sangat matang dan bijak. Lanjut, sebagai blog dan seminar, adakah hal lain yang Salman rasa ingin coba? Mungkin saya mulai mempelajari dasar-dasar desain grafis. Kan tadi saya bilang pernah tertarik sama lomba desain grafis. Mungkin bisa mulai dari tutorial-tutorial online yang ada. Salman, saya sangat terkesan dengan semangat Salman. Itu ide yang sangat bagus. Belajar desain grafis secara mandiri melalui tutorial online itu bukan hanya gratis, tapi juga sangat fleksibel dan bisa dilakukan di antara jadwal kuliah Salman. Dan siapa tahu dari belajar mandiri itu tadi, Salman bisa mencoba untuk ikut lomba-lomba kecil sebagai latihan, bukan untuk menang, tapi untuk belajar. Iya Kak, itu bagus banget. Saya nggak kepikiran dari sisi itu, bahwa lomba itu bisa dijadikan ajang latihan, bukan hanya ajang kompetisi. Betul, mindset itu yang penting untuk dibawa. Nah, Salman, sekarang kita punya 3 langkah konkret. 1. Menulis blog minimal 1 artikel per minggu. 2. Mencari dan mengikuti 1 seminar dan webinar tentang dunia digital dalam waktu dekat. Dan 3. Mulai belajar dasar-dasar desain grafis melalui tutorial online. Bagaimana perasaan Salman terhadap rencana-rencana ini? Excited sih Kak. Kayak tiba-tiba ada bayangan, oh iya, saya bisa mulai dari sini nih. Tadi sebelum masuk tuh ngerasa nggak tahu mau ngapain. Sekarang udah ada gambaran meskipun masih kecil sih. Dan gambaran kecil itu adalah awal dari segalanya, Salman. Cahaya kecil di ujung terowongan itu jauh lebih baik daripada kegelapan total. Saya yakin kalau Salman mulai melangkah, gambaran itu akan semakin jelas dan semakin besar seiring berjalannya waktu. Ya Kak, makasih banyak ya Kak Soba. Saya beneran ngerasa lebih baik sekarang. Salman, kita sudah sama-sama melewati sesi yang sangat bermakna hari ini. Sebelum kita menutup sesi ini, izinkan saya untuk merangkum apa saja yang sudah kita bahas dan capai bersama. Pertama, kita sudah mengidentifikasi bahwa sumber kebingungan Salman berasal dari kebiasaan membandingkan diri dengan teman-teman, ditambah dengan ketakutan akan kegagalan dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap orang tua. Kedua, kita sudah sama-sama saling menggali dan menyadari bahwa Salman sebenarnya memiliki banyak potensi dan kelebihan yang berharga, yaitu kemampuan menulis, empati yang kuat, ketertarikan pada dunia digital, pengalaman kepanitiaan, dan pencapaian akademik yang baik. Ketiga, kita sudah memahami bahwa setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda dan Salman tidak harus menentukan karir final sekarang. Yang penting adalah mulai bergerak dan mengeksplorasi. Dan keempat, kita sudah bersama-sama menyusun 3 langkah konkret yang bisa Salman mulai dalam waktu dekat. Iya Kak, semuanya terasa jauh lebih jelas sih sekarang. Saya ingin bertanya sekali lagi, Salman. Setelah sesi ini, bagaimana perasaan Salman secara keseluruhan? Apakah ada hal yang masih mengganjal atau masih ingin disampaikan? Perasaan saya jauh lebih tenang dan lebih lega sih Kak. Kayak tadi masuknya bawa beban berat, sekarang bebannya udah berkurang lumayan banyak. Masih ada sedikit kecemasan, tapi kayaknya sekarang saya sudah bisa ngontrol lebih baik. Dan yang paling penting, saya ngerasa sekarang ada langkah-langkah yang bisa saya lakuin, bukan cuma nunggu dan ngerasa bingung terus. Itu adalah kemajuan yang luar biasa, Salman. Dan saya ingin Salman selalu ingat, kebingungan yang Salman rasakan itu adalah sesuatu yang sangat normal dan sangat manusiawi. Sangat banyak mahasiswa yang ada di posisi Salman sekarang, jadi Salman tidak sendirian. Yang membuat Salman berbeda adalah Salman punya keberanian untuk datang, berbicara, dan mulai mencari jalan keluarnya. Itu bukan hal yang kecil, itu adalah keberanian yang sangat besar.
makasih banyak Kak Soba. Dari sesi ini beneran ngebantu saya banget. Saya nggak nyangka bisa seplong ini setelah ngobrol. Saya juga sangat senang bisa menemani Salman hari ini. Salman adalah klien yang sangat terbuka dan mau berpikir bersama. Ini yang membuat sesi ini bisa berjalan dengan baik. Nah Salman, kalau suatu saat nanti Salman merasa perlu untuk berbicara lagi atau membutuhkan ruang untuk merefleksikan perjalanan Salman, bentuk konseling ini selalu terbuka untuk Salman. Jadi jangan ragu untuk kembali kapanpun. Pastinya Kak. Terima kasih banyak Kak Soba. Saya permisi dulu ya. Iya Salman, semangat terus. Saya percaya Salman bisa menjalani proses ini dengan baik. Hati-hati di jalan ya. Mari saya antar ke depan. Ya, makasih Kak. Demikianlah simulasi sesi konseling individu yang baru saja kita saksikan bersama dengan tema sulit menentukan arah karir dan masa depan. Semoga sesi yang baru saja kita tonton memberikan gambaran yang nyata dan bermakna tentang bagaimana proses konseling berjalan dalam kehidupan sesungguhnya. Izinkan saya sekarang untuk merangkum hasil dari sesi konseling yang telah kita saksikan. Dalam sesi tadi, konselor berhasil membantu klien, yaitu Salman, untuk pertama mengidentifikasi bahwa sumber kebingungannya berasal dari kebiasaan diri membandingkan diri dengan orang lain, ketakutan akan kegagalan, dan tekanan yang ia rasakan terhadap orang tuanya. Kedua, mengenali potensi dan kelebihan dirinya yang selama ini belum ia sadari sepenuhnya, seperti kemampuan menulis, empati yang kuat, dan ketertarikan pada dunia digital. Ketiga, memahami bahwa setiap orang memiliki ritme perkembangan yang berbeda-beda dan kebingungan yang dialami adalah hal yang sangat normal. Dan keempat, penyusun langkah-langkah konkret yang realistis untuk segera ia mulai lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik-teknik konseling yang telah digunakan oleh konselor dalam sesi tadi. Pertama adalah attending, yaitu teknik di mana konselor memberikan perhatian penuh melalui bahasa tubuh yang terbuka, kontak mata, respon verbal yang hangat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik-teknik konseling yang telah digunakan oleh konselor dalam sesi tadi. Pertama adalah attending, yaitu teknik di mana konselor menunjukkan perhatian penuh melalui bahasa tubuh yang terbuka, kontak mata, dan respon verbal yang hangat, sehingga klien merasa benar-benar didengar dan diterima. Kedua adalah empati, yaitu kemampuan konselor untuk merasakan dan memahami perasaan klien dari sudut pandang klien sendiri, serta mengungkapkannya kembali kepada klien agar klien merasa dipahami. Ketiga adalah pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak, yang bertujuan untuk mendorong klien untuk berbicara lebih banyak, untuk mengeksplorasi perasaan serta perasaannya lebih mendalam. Keempat adalah parafrase, yaitu teknik di mana konselor mengulang kembali inti dari apa yang disampaikan klien dengan kata-kata konselor sendiri, untuk menunjukkan pemahaman dan memberikan kesempatan klien mengklarifikasi jika ada yang kurang tepat. Kelima adalah refleksi perasaan, yaitu teknik yang berfokus pada perasaan yang tersirat dari kata-kata klien dan memantulkannya kembali, sehingga klien merasa dimengerti secara emosional. Keenam adalah klarifikasi, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk memastikan pemahaman yang benar atas apa yang disampaikan klien dan membantu klien untuk mempertegas atau memperjelas pernyataannya sendiri. Ketujuh adalah summarizing, yaitu teknik merangkum poin-poin utama dari percakapan yang sudah berlangsung, yang sangat berguna untuk membantu klien mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang apa yang sudah dibahas. Dan yang kedelapan adalah encouragement, yaitu teknik memberikan penguatan dan dorongan positif kepada klien untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasinya dalam menghadapi tantangan. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang mungkin bermakna bagi banyak dari kita, terutama yang saat ini juga sedang merasakan kebingungan yang serupa dengan Salman. Kebingungan dalam menentukan arah karir dan masa depan adalah hal yang sangat umum dan wajar dialami oleh mahasiswa, terutama di pertengahan masa studi. Anda tidak sendirian, sangat banyak mahasiswa yang merasakannya.
Namun, kebingungan itu bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti atau dihindari. Kebingungan itu adalah sinyal bahwa Anda sedang tumbuh dan berkembang. Dan kebingungan itu bisa diatasi melalui dua hal utama: eksplorasi diri yang jujur dan mendalam, serta perencanaan yang realistis dan bertahap. Anda tidak harus memiliki semua jawaban sekarang. Yang penting adalah Anda mau mulai bergerak satu langkah kecil demi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan jika Anda merasa bahwa beban itu sudah terlalu berat untuk ditanggung sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional melalui layanan konseling. Konseling bukan tanda kelemahan. Konseling adalah tanda bahwa Anda cukup berani dan cukup bijak untuk mau belajar dan berkembang. Demikianlah video praktik konseling yang kami buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi konseling. Kami berharap video ini tidak hanya bermanfaat sebagai tugas akademis, tapi juga memberikan nilai yang nyata dan bermakna bagi siapapun yang menontonnya. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.